Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, baik yang hadir secara onsite maupun online, mari kita memulai pemahaman Alkitab kita dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini kami mendapatkan kesempatan sekali lagi untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau menolong kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi intisari dari firman-Mu dan hidup kami diubah oleh apa yang kami tahu itu. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita melanjutkan pembahasan kita. Kita akan membaca dari Ibrani pasal yang ke-7. Bagi Bapak Ibu yang baru mengikuti rangkaian yang ada, tiap kali saya memimpin PA, kecuali pada bulan keluarga September yang lalu, kita membahas secara berurutan dari kitab Ibrani, dari pasal yang pertama hingga sekarang sampai pasal yang ke-7. Mari kita membaca Alkitab kita, Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti nama Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, ia tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Karena ia dijadikan sama dengan Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapatkan tugas menurut hukum Taurat untuk memungut 1/10 dari umat Israel, yaitu saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut 1/10 dari Abraham dan memberkati dia, walau ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima 1/10 dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga 1/10 dari Lewi yang berhak menerima 1/10. Sebab ia masih berada di dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apa kesan kita ketika kita pertama kali membaca ayat ini? Dugaan saya kesan pertama kita adalah kebingungan. Karena beberapa bagian di bagian ini adalah hal yang sulit untuk kita ikuti. Pertanyaan yang pertama muncul adalah, kenapa kok tahu-tahu berbicara tentang Melkisedek? Kenapa berbicara tentang Melkisedek lagi yang sempat dikutip di dalam pasal sebelumnya? Nah, ancang-ancang untuk berbicara tentang Melkisedek sebenarnya kita sudah dapatkan dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Tetapi tikungan percakapannya kenapa belok ke Melkisedek lagi? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita tengok lagi gambar besar alur pembahasan Ibrani. Dia bukan surat, dia adalah seperti kutipan rekaman khotbah atau rekaman pengajaran.
Dari namanya Ibrani kita tahu ia ditujukan kepada orang Ibrani, orang Yahudi. Maka ada banyak percakapan tentang imam besar, ada banyak percakapan tentang hal-hal yang menjadi tradisi Yahudi. Pada waktu itu jemaat terdiri dari dua belah pihak yang sama-sama besarnya, orang Yahudi atau orang Yunani. Dan khusus surat Ibrani, surat ini ditujukan kepada orang Kristen Yahudi. Orang Kristen Yahudi yang berpikir untuk meninggalkan keyakinannya, balik kepada keyakinan yang lama. Maka surat ini atau kutipan dari khotbah ini ingin menunjukkan, lihatlah Yesus Kristus sebagai puncak pewahyuan Allah. Dia lebih tinggi dari malaikat yang adalah utusan Allah yang dipuji oleh orang Yahudi. Dan Yesus yang lebih tinggi dari malaikat itu membawa karya keselamatan yang besar. Namun untuk menjalankan karya keselamatan ini, Yesus seketika lebih rendah dari malaikat. Karena dia berinkarnasi menjadi manusia. Yesus Kristus ini juga lebih tinggi dari Musa. Kenapa Musa? Karena Musa adalah tokoh idolanya orang Israel yang membawa orang Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah terjanji. Yesus lebih tinggi dari itu karena dia melepaskan umat dari dosa. Dan kelakuan umat Israel di padang gurun ketika mereka dibawa oleh Musa adalah contoh yang buruk tentang sebuah ketaatan. Dan orang Israel di padang gurun karena ketidaktaatan mereka tidak dapat masuk dalam pemberhentian Tuhan. Tidak sampai mengalami penggenapan janji Tuhan. Mereka berhenti, tidak lagi masuk ke dalam tanah terjanji. Lalu kemudian ada percakapan tentang Yesus Kristus sebagai imam besar yang turut merasakan kelemahan jasmani. Jadi setelah Israel menjadi contoh yang buruk, ini Kristus menjadi contoh yang baik. Dan Yesus Kristus itu adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan kita, dia sekaligus bersifat kekal. Lalu kemudian masuk kepada analisis kondisi spiritual penerima surat Ibrani dan konsekuensinya bahwa mereka masih belum cukup dewasa di dalam Tuhan dan harus diingatkan terhadap bahaya kemurtatan dan sekaligus pengharapan kekal di dalam Kristus. Lalu tahu-tahu berbicara tentang Melkisedek. Mengapa tiba-tiba berbicara tentang Melkisedek kembali? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika kita sulit memahami satu bagian teks Alkitab, maka yang harus kita cek adalah bagian sebelum dan sesudahnya. Tadi kita sudah memeriksa bagian sebelumnya, rentetan cara berpikirnya. Mari kita periksa bagian sesudahnya. Dari Ibrani 7 ayat 1 sampai 10, ternyata dilanjutkan bahwa Kristus, pasal 11 ada judul alinianya, Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Oh, berarti percakapan tentang Kristus dan Melkisedek menjadi pengantar, menjadi fondasi untuk menjelaskan bahwa Kristus lebih tinggi dari keimamannya Harun, lalu diikuti penjelasan tentang imam besar perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus. Dan kemudian topik selanjutnya. Jadi setelah berbicara sedikit tentang Melkisedek di dalam Ibrani 5 ayat 6 yang menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah imam menurut aturan Melkisedek, karena Yesus Kristus bukan keturunan Harun, bukan keturunan orang Lewi, kok bisa jadi imam? Bagaimana? Karena Kristus seperti Melkisedek yang bersifat kekal, yang menjadi imam yang menerima persembahan Abraham. Jadi pasal 7 ayat 1 sampai 10 ini adalah fondasi percakapan yang di atasnya akan dijelaskan bahwa Yesus sebagai imam itu lebih tinggi dari Harun. Kenapa harus berbicara tentang keimaman Harun yang menurunkan orang Lewi? Karena itu menyangkut sistem ibadah orang Israel di mana imam itu memegang peran penting. Dan penulis Ibrani ingin mengatakan kurang lebih kayak gini. Kamu menghormati ya Harun dan orang-orang Lewi. Tapi kamu sadarkah bahwa ada imam yang lebih tinggi dari Harun dan orang Lewi? Namanya Yesus.
Loh kok Yesus? Yesus kan keturunan Daud. Yesus bukan keturunan orang Lewi, bukan keturunan Harun. Bagaimana dia bisa jadi imam? Dia jadi imam menurut peraturan Melkisedek. Siapa itu Melkisedek? Adalah sosok yang ditemui nenek moyangmu di perjanjian lama. Dia tidak beribu, dia tidak berbapak. Jadi penulis Ibrani ini sangat-sangat konsisten ingin menunjukkan keutamaan Kristus dibandingkan semua tokoh yang orang Yahudi kenal. Dia lebih tinggi dari Musa, dia lebih tinggi dari malaikat, dia lebih tinggi dari Harun, dia lebih tinggi dari semua figur yang kamu kenal. Dan kemudian tentu pertanyaannya adalah kalau Kristus lebih tinggi, lebih mulia dari tokoh-tokoh yang kamu kagumi, kenapa kamu kembali kepada Yudaisme? Enggak masuk akal dong kalau kamu merasakan, menemukan, mengetahui Kristus lebih tinggi, kenapa kamu kembali kepada Yudaisme? Mengapa tiba-tiba berbicara tentang Melkisedek? Karena ingin menunjukkan bahwa Kristuslah imam yang lebih tinggi dari Harun berdasarkan peraturan Melkisedek. Mari kita ingat kembali Melkisedek itu diceritakan di dalam Kejadian pasal 14 sebagai orang yang bertemu dengan Abraham. Abraham adalah nenek moyang orang Israel, nenek moyang orang Lewi, nenek moyang semua sejarah dari Israel. Melkisedek tiba-tiba muncul begitu saja, namanya berarti raja kebenaran, yang adalah Raja Salem, sebagian mengartikan itu Yerusalem. Dia digambarkan sebagai imam Allah yang maha tinggi di dalam catatan referensi Alkitab ini. Tetapi uniknya di dalam catatan kitab Kejadian, dia itu datang dan menghilang. Dia datang saja dan kemudian menghilang. Ketika dia datang, dia menerima persembahan dari Abraham, persepuluhan, dan kemudian dia memberkati Abraham. Nah mungkin kita jadi berpikir kan begini, di dalam zaman Abraham belum ada Taurat, belum ada ketentuan tentang persepuluhan dan yang lainnya. Taurat diberikan pada zaman Musa kan, dan kemudian mereka punya banyak aturan. Nah nampaknya kita harus memahami bahwa persepuluhan nampaknya udah menjadi tradisi di Timur Tengah ya. Jadi sebelum ada Taurat sudah ada kebiasaan memberikan persepuluhan pada imam, pada raja, pada siapa yang dianggap berkuasa. Melkisedek menyediakan roti dan anggur, ini menarik sekali. Kenapa roti dan anggur? Kalau Melkisedek adalah penampakan sebelum Kristus berinkarnasi, maka kita juga bisa menunjukkan bahwa sudah ada clue, sudah ada tanda bahwa kelak Sang Mesias juga membagikan roti dan anggur. Kristus memberikan tubuh dan darahnya. Nah di dalam konteks ini dia memberikan roti dan anggur kepada Abraham dan pasukannya yang kelelahan dan kelaparan. Dia menunjukkan sikap persahabatan. Dia menganugerahkan berkat kepada Abraham di dalam nama El Elyon, Allah yang maha tinggi. Kalau Anda pernah mendengar nama gereja menggunakan nama Elyon, artinya ini, Allah yang maha tinggi. Dan memuji Allah karena memberikan kemenangan, memberikan Abraham kemenangan dalam pertempuran. Dan kemudian sebagai rasa syukurnya Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. 1/10 dari seluruh barang rampasan terbaik yang dia dapatkan. Dengan tindakan ini Abraham ingin menunjukkan bahwa dia mengakui Melkisedek sebagai imam dengan kedudukan rohani yang lebih tinggi dari dia. Sekali lagi kan kita jadi ngerti, sebelum Taurat kebiasaan memberi persepuluhan bagi orang yang secara rohani lebih tinggi, lebih powerful itu sudah ada. Jadi itu barangkali budaya yang berlangsung di Timur Tengah. Ada penafsir Alkitab ini tadi kita sudah bicara yang melihat Melkisedek ini mungkin prainkarnasi Kristus. Inkarnasi itu Kristus Sang Firman menjadi manusia, menjadi daging yang kita rayakan di waktu Natal. Sebagian pemikir Kristen mengatakan sebelum Kristus menjadi daging, Kristus itu barangkali muncul dalam perjanjian lama berulang kali. Misalnya sebagai sosok Melkisedek ini, misalnya sebagai sosok yang bergulat dengan Yakub.
dan memukul sendi pangkal paha Yakub begitu ya. Karena deskripsi tentang Melkisedek ini digambarkan ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal dan tidak berkesudahan. Mirip deskripsi tentang kekekalan Kristus kan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi kemudian penulis Ibrani itu ingin berargumentasi. Ini loh Kristus itu imam besar lewat jalur menurut aturan Melkisedek. Kenapa? Karena dia sama seperti Melkisedek, tidak berbapa, tidak beribu gitu ya. Kan dia dikandung dari Roh Kudus, dia kekal, harinya tidak berkesudahan. Dan di sini dituliskan ia dijadikan sama seperti anak Allah. Dan ingat Kristus pernah berkata ketika orang memprotes siapa dirinya, dia berkata sebelum Abraham jadi, sebelum nenek moyangmu ada, aku telah ada. Yang dimaksud telah ada di sorga atau telah ada di dunia. Kalau ada di dunia dia belum mengambil rupa manusia. Sebab dia mengambil rupa manusia dalam peristiwa yang kita rayakan sebagai Natal itu. Jadi dia sudah ada, Kristus itu kekal, dia berulang kali muncul sebelum inkarnasinya. Nah mengapa keimaman Melkisedek lebih tinggi dari keimaman Harun? Ya kan dia ingin memberi penjelasan gitu. Oke, percakapan tentang Melkisedek tahu-tahu belok ke situ karena ingin menunjukkan Yesus adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Nah yang kedua dia ingin membuktikan mengapa keimaman Melkisedek lebih tinggi dari keimaman Harun atau Lewi. Dia membuktikan dengan kata-kata kayak begini. Keimaman Melkisedek lebih tinggi dari keimaman Harun, Lewi, karena Melkisedek menerima persepuluhan dari yang berhak menerimanya, yaitu kaum Harun. Bentar, pelan-pelan ya dibaca ayatnya ini. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yaitu Melkisedek, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita memberikan sepersepuluh dari segala rampasan yang paling baik. Jadi Abraham nih, nenek moyangmu nih, ngasih perpuluhan kepada Melkisedek. Berarti dia mengakui bahwa Melkisedek ini adalah imam yang agung, yang mulia. Ayat yang kelima, pelan-pelan. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel. Yaitu dari saudara-saudara mereka sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Jadi keturunan Abraham itu kan ada banyak. Dan salah satunya adalah Imam Lewi, anak-anak Lewi. Anak-anak Lewi menurut hukum Taurat, dia mendapatkan persepuluhan dari suku-suku yang lain keturunan Abraham. Oke, ini mulai jelas ya. Oh, anak-anak Lewi sebagai salah satu keturunan dari Abraham, dia menerima persepuluhan dari suku-suku yang lain. Diberikan kepada orang Lewi. Walaupun statusnya sama sebagai keturunan Abraham. Ayat 5 cukup jelas saya rasa. Ayat 6, tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka, Melkisedek kan bukan keturunan Israel. Dia tidak berayah, tidak beribu. Hari-harinya kekal digambarkan begitu. Memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia. Betul kan? Peristiwa yang historisnya seperti itu kan. Walaupun ia adalah pemilik janji. Walaupun Abraham itu punya janji dengan Allah, Abraham itu memberi persepuluhan pada Melkisedek. Maka dapat dikatakan dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari orang Lewi yang berhak menerima perpuluhan. Maksudnya begini, waktu Melkisedek ketemu Abraham, Abraham memberi persembahan persepuluhan, Abraham ini mewakili seluruh keturunannya, termasuk orang Lewi. Siapa orang Lewi? Orang Lewi itu imam. Imam biasanya memungut atau dipungut. Imam biasanya mendapatkan persepuluhan. Tetapi sekarang di dalam dan melalui perantaraan Abraham,
yang biasa dapat perpuluhan ini juga memberikan persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya. Siapa ia? Ia adalah orang Lewi yang berhak menerima persepuluhan masih ada di dalam diri Abraham. Dalam bahasa yang lebih vulgar, kan Abraham belum membrojolkan melahirkan anak-anak keturunannya kan. Tapi kan benihnya dari Abraham nih. Ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Bapak Ibu ketika saya membaca ini ya, saya berpikir gila. Ini siapapun yang nulis bagian ini, dia sangat persuasif. Ketika kamu berkata Yesus Kristus nggak bisa jadi imam karena dia bukan keturunan Lewi. Dia menjawab, iya dia imam menurut Melkisedek. Sejarahmu mengenal Melkisedek kan? Iya, bahkan orang tuamu, nenek moyangmu, Abraham itu memberi persepuluhan kepada Melkisedek, termasuk orang Lewi. Loh, orang Lewi kan waktu itu belum ada. Iya, orang Lewi waktu itu belum ada. Orang Lewi kan keturunan dari Abraham. Jadi dapat dikatakan orang Lewi memberi perpuluhan lewat perantaraan Abraham kepada Melkisedek. Dengan begitu Melkisedek lebih hebat dari orang Lewi, lebih hebat dari Harun, dan bahkan lebih hebat dari nenek moyangmu Abraham. Dan ingat Yesus adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Jadi mengapa keimaman Melkisedek lebih tinggi dari keimaman Harun? Karena keimaman Melkisedek ini menerima persepuluhan dari yang berhak menerimanya, yaitu kaum Lewi. Ibaratnya ginilah Bapak Ibu yang sederhana gini ya. Di satu tempat ada orang yang biasanya menerima iuran karena dihormati. Misalnya dia adalah dulu Pak yang membuka kampung kami adalah Bapak X. Kini sebagai ucapan terima kasih kepada Bapak X, sejak kami pindah, kami itu membayar kepada Bapak X. Karena kami berterima kasih pada Bapak X. Bapak X ini kami hormati sekali. Lalu ada orang lain yang berkata, tapi Bapak X ini yang kami hormati, ternyata juga memberi kepada Bapak C. Karena apa? Karena Bapak C lah yang membawa Bapak X ini dan juga setiap kami bisa sampai di pulau ini. Jadi yang dianggap hebat ternyata di atasnya masih ada yang lebih hebat. Kami memberi kepada Imam Harun orang Lewi, bagus persepuluhan. Tapi ingat enggak, orang Harun Imam Lewi di dalam diri Abraham bapak moyangnya memberi perpuluhan kepada orang yang lebih hebat. Namanya Melkisedek. Dan Kristus adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Jadi yang lebih hebat mana? Orang Lewi Harun atau Melkisedek dan juga Kristus yang adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Nah bagi orang Israel pada waktu itu pasti ini argumentasi yang sangat kuat. Ternyata yang kita anggap mendapatkan hormat kepada dari kita lewat perpuluhan, dia juga memberikan perpuluhan kepada Melkisedek itu lewat Abraham bapak moyang kita. Mengapa keimaman Melkisedek lebih tinggi dari keimaman Harun atau Lewi? Karena keimaman Melkisedek bersifat kekal. Dia digambarkan tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan tidak berkesudahan. Karena dia dijadikan sama dengan anak Allah, tetap menjadi imam selama-lamanya. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka, bukan keturunan orang Israel kan, karena dia berbapa dan beribu, memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walau ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati yang lebih tinggi. Ini juga argumentasi yang baik ini. Siapa yang memberkati? Melkisedek. Yang lebih rendah siapa? Abraham. Diberkati yang lebih tinggi. Yaitu Melkisedek. Dan Kristus adalah imam menurut peraturan Melkisedek.
Kalau saya membayangkan diri saya sebagai orang Yahudi ya, yang dulu Yahudi kemudian jadi Kristen dan pengen balik lagi, saya mendapatkan argumen seperti ini, saya akan berpikir ulang. Iya ya, kenapa aku kembali memberi persepuluhan kepada orang Lewi, sedangkan orang Lewi ini karena dia keturunan Abraham, dia menghormati Melkisedek. Nah, Kristus yang tak imani itu adalah iman menurut peraturan Melkisedek. Lebih tinggi dari Imam Harun. Dia itu kekal. Argumentasinya dirancang untuk menunjukkan keutamaan Kristus. Bagi kita yang enggak lahir dalam konteks Yahudi, penjelasan ini tidak banyak artinya. Tidak banyak. Tapi bagi mereka yang berada dalam keturunan Yahudi, mereka akan langsung mikir, kalau gitu memang Kristus lebih tinggi dari keimaman Harun atau Lewi. Dan mari kita mampir sebentar untuk membahas tentang persepuluhan. Kenapa? Karena inilah pertama kali kata persepuluhan muncul di dalam perjanjian lama, yaitu kisah Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Ini catatan pertama tentang persepuluhan yang sekarang ramai di berbagai media sosial, di TikTok dan macam-macam itu. Yang ramai di gereja-gereja tertentu tetapi tidak pernah ramai di GKI Ngagel. Atau mungkin di GKI lain. Pemberian ini terjadi sebelum ada hukum Taurat. Hukum Taurat datangnya kapan? Yaitu ketika mereka sebagai bangsa terjajah dibebaskan oleh Musa. Antara Abraham dan Musa kan lama banget itu. Jadi waktu itu ada praktik memberikan 1/10 dari bagian yang menjadi kebiasaan di Timur Tengah. Jadi persepuluhan itu tidak dimulai dari Maleakhi 3, tidak dimulai dari hukum Taurat. Sebelum Taurat ada, kebiasaan memberi persepuluhan sudah ada. Catatannya adalah Abraham, catatannya adalah Yakub misalnya gitu ya. Dan kemudian persepuluhan menjadi salah satu dari berbagai persembahan. Jadi ada persembahan macam-macam dalam tradisi liturgi orang Israel, salah satunya persepuluhan. Dan kemudian ditetapkan untuk diberikan kepada suku Lewi, karena dia menjadi imam, dia tidak bekerja, maka dia menerima persepuluhan. Tetapi suku Lewi juga mempersembahkan 1/10 dari perpuluhannya untuk pekerjaan pelayanan imam. Jadi yang menerima persembahan persepuluhan juga memberikan untuk mendukung pelayanan imam, yaitu kaumnya. Lalu kemudian kita punya Maleakhi 3 nih yang paling sering dikutip. Mari kita lihat sebentar Maleakhi pasal yang ketiga. Maleakhi pasal yang ketiga yang seringkali dikutip oleh pengkhotbah-pengkhotbah tertentu sebagai dorongan untuk umat memberikan persembahan. Kadang-kadang disertai dengan ancaman, kadang-kadang disertai dengan tekanan, kadang-kadang disertai dengan sesuatu hal yang kayak saya enggak ngelakuin ini, saya salah banget gitu ya. Yuk kita baca Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu hai Bani Yakub tidak akan lenyap. Tetapi sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka akan kembali kepadamu firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami harus kembali. Jadi kita tahu nada dasarnya adalah Tuhan itu mengingat orang Israel, tetapi orang Israel memberontak kepada Tuhan. Hidup di luar ketentuan yang Tuhan inginkan. Dan bahkan mereka bertanya dengan cara bagaimanakah kami harus kembali. Lalu ayat yang ke-8 tertulis, bolehkah manusia menipu Allah tetapi kamu berkata, namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kamu menipu aku. Jawabannya mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan kena khusus. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku ya seluruh bangsa. Jadi nada dasarnya dalam bagian ini adalah Tuhan itu sudah setia sama orang Israel. Tetapi orang Israel enggak setia sama Tuhan. Orang Israel merasa bisa hidup dengan kekuatannya sendiri.
Dan bahkan dia mencoba menipu Tuhan. Menipu Tuhan itu artinya dia tidak melakukan kehendak Tuhan dengan seperti seharusnya. Maka di ayat yang ke-10 Tuhan men-challenge begini, memberikan tantangan begini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghadik bagimu bilalang pelalap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Dan supaya jangan pokok anggur di padang tidak berbuah bagimu firman Tuhan semesta alam. Maka kata segala bangsa akan menyebut kamu bahagia sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Kalau sampai Tuhan perlu menantang orang Israel, uji aku, kasih perpuluhan, masa aku gak memberkati kamu? Kenapa? Karena selama ini mereka hidup di luar Tuhan, mereka mencoba melawan kehendak Tuhan, menempuh jalan Tuhan, hidup sesukanya, dan dengan demikian mereka justru terperosok ke dalam. Makanya Tuhan bilang sama mereka gini, dalam bahasa yang lebih sederhana ya, kamu ini susah payah menempuh jalanmu sendiri, tidak setia sama aku, kamu mengalami penderitaan dan kesusahan. Karena kamu gak percaya hatiku, aku tuh memelihara kamu, aku tuh menopang kamu. Oke, kalau kamu mau buktinya gini, kasih perpuluhan yang tulus yang benar kepada aku. Masa sih aku tidak memberkati kamu? Jadi nada dasarnya, tonnya adalah karena orang Israel balelo memberontak kepada Tuhan, Tuhan men-challenge mereka. Masakan kalau kamu menuruti perintahku, termasuk dalam hal ini hal persepuluhan, aku gak memberkati kamu sih. Itu mirip gini loh Bapak Ibu, anak Bapak Ibu datang sama Bapak Ibu gini, aku gak mau hidup sama Bapak Ibu Bapak Ibu banyak aturan, Bapak Ibu ngasihnya ke aku dikit, aku kerja sendiri, aku keluar dari rumah ini. Lalu dia keluar dari rumah Bapak Ibu, dia hidup liar, dia memuaskan hawa nafsunya, ternyata dia jika nggak bisa makan dengan baik, nggak dapat makanan dengan baik, kemudian taruhlah dia kemudian tertangkap polisi ada di penjara. Dan setelah hari penjara selesai, Bapak Ibu nemuin dia lalu bilang gini, nak kamu sudah menempuh hidup dengan caramu sendiri, hasilnya kayak gini. Papa mama itu sebenarnya sayang sama kamu loh. Kamu gak percaya? Coba hidup menurut ketentuan papa mama. Pulang ke rumah nak. Taatlah sebagai anak. Masa papa mama tidak memelihara hidup? Jadi orang Israel itu tidak percaya Tuhan memelihara hidup mereka. Makanya mereka menempuh jalan mereka sendiri. Maka sekarang Tuhan menantang mereka. Percayalah kepadaku. Ujilah aku. Taatlah termasuk dalam memberi perpuluhan dan kamu akan merasakan berkat-Mu atas kamu. Bapak Ibu bisa menduga ya kalau Tuhan itu manusia, orang tua, hatinya itu ketika memberikan tantangan ini hatinya gembira atau sedih atau pahit sih. Hatinya terluka. Kamu itu gak percaya sama aku. Kamu nempuh jalanmu sendiri hasilnya kayak gini. Coba kamu setia sama aku. Buktikan kesetiaan itu dengan perpuluhan deh yang paling sederhana. Dan kamu akan melihat kasih sayangku kepada. Jadi perpuluhan yang menjadi bagian hukum Taurat itu kemudian diabaikan. Dan tentu ketika mereka mengabaikan perpuluhan, mereka mengabaikan juga jalan hidup yang tidak sesuai dengan mereka mengabaikan Tuhan dan seluruh kehendaknya dan mereka menempuh jalan sendiri. Jadi kemudian Tuhan menantang mereka, ayo bukti no. Konteksnya kita harus memahaminya seperti itu. Jadi konteksnya bukan orang Israel hidupnya biasa-biasa, lalu Tuhan bilang mau yang luar biasa, mau naik ke yang next level, mau butuh lebih banyak duit, mau lepas dari utang, mau hidup yang diberkati, ayo kasih persepuluhan, tak kasih. Bukan. Konteksnya adalah Tuhan itu menantang mereka untuk membuktikan kasih setianya karena kekerasan hati orang Israel. Jadi Tuhan sebenarnya
tidak pernah bertujuan membuat mereka lebih kaya, lebih sejahtera hanya dengan transaksi 1/10 yang mereka persembahkan. Apa artinya persepuluhan bagi Tuhan? Dia pemilik semesta kok. Yang Tuhan butuhkan kan hati yang mengasihi dan mencintai, dan itu terbukti dalam kesediaan memberikan persepuluhan bagi orang Israel. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus pernah bersabda kayak begini. Celakalah kamu, hei ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hei kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis, jintan, dari bumbu-bumbu kamu bayar. Yang kecil-kecil itu kamu sisihkan persepuluhannya. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Kamu itu kehilangan jiwanya, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Jadi yang terjadi waktu itu adalah ngasih 1/10 ya. Mereka ngasih. Tapi hidup mereka memberontak lawan Tuhan. Berarti kan mereka hanya memenuhi persepuluhan sebagai tuntutan kayak iuran gitu ya. Oke, ini sudah tak penuhi ya. Tapi hatiku tetap melakukan ketidakadilan, tidak menaruh belas kasihan, dan tidak setia. Itu sama seperti anak Bapak Ibu berkata begini kepada Bapak Ibu. Oke, tak kasih uang listrik, uang air, uang sewa rumah. Tapi jangan ngatur hidupku ya. Di luar aku mau tidur sama siapa, mau ngerampok, mau pakai apa, terserah aku. Kita tahu sikap seperti itu tidak menghormati Tuhan. Sehingga kemudian Tuhan Yesus berkata, yang satu harus dilakukan, apa yang satu? Perpuluhan. Tetapi yang lain jangan diabaikan. Yang di lain itu apa? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Alias jangan hanya formalitas, jiwanya harus dapat. Kalau kamu mengasihi Tuhan, ya kamu berlaku adil, penuh belas kasihan, dan kesetiaan. Nah sampai di bagian ini, sebagian orang Kristen mengatakan, nah ini buktinya nih. Kalau menurut Tuhan Yesus, pada zaman sekarang kita masih harus memberikan perpuluhan. Kan Tuhan Yesus berkata yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Tetapi ada juga pendapat yang lain. Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini kan sebelum dia mati, sebelum dia dibangkitkan, sebelum dia naik ke sorga, sebelum dia menggenapi tujuan kedatangannya. Tujuan kedatangannya apa? Untuk menggenapkan Taurat. Taurat itu peraturan termasuk di dalamnya persepuluhan. Jadi Bapak Ibu mengerti argumentasi kedua belah pihak ya. Yang mengatakan bahwa persepuluhan masih berlaku untuk gereja saat sekarang. Berkata, Tuhan Yesus bilang yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Tetapi kita juga bisa memaknai ayat ini dengan cara yang berbeda. Loh itu waktu itu Tuhan Yesus belum menuntaskan karya penyelamatannya. Ketika Tuhan Yesus sudah menuntaskan karya keselamatannya, berarti seluruh hukum Taurat batal kan? Buktinya sekarang kita tidak mempersembahkan korban. Sekarang kita tidak punya makanan yang halal dan haram. Kita makan babi dengan bebas. Sekarang kita tidak disunatkan untuk ketentuan agama. Enggak kan? Semuanya batal dalam Kristus. Lah kok bisa kalau soal perpuluhan tiba-tiba tidak batal? Itu kan logika yang baik dan menarik dan berdasarkan ayat ini kan. Dan Galatia pasal 3 ayat 23-24 mengatakan kalimat ini. Mari kita lihat. Galatia pasal yang ketiga ayat 23 dan 24. Galatia 3 ayat 23 dan 24 begini. Sebelum iman itu datang kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan oleh iman.
Jadi semua peraturan itu dulu sebenarnya menghadapkan kita, menuntun kita pada Kristus. Gak mungkin kamu memenuhi semua. Kamu dibenarkan bukan karena perbuatanmu, juga termasuk bukan karena melakukan perpuluhan. Dosamu banyak kok. Nah setelah Kristus datang, yang mengantar, yang menuntun pada Kristus ini kan sudah tidak ada gunanya lagi. Nah Bapak Ibu ngerti sekarang. Kenapa sebagian gereja bersikeras harus masih. Dan bahkan bergerak lebih keras. Kalau kamu nggak ngasih perpuluhan, kamu bukan Kristen. Kamu tidak mencintai Tuhan. Kenapa ada sebagian gereja mengatakan bukan keharusan. Karena itu bagian dari Taurat. Kalau kamu mau memberi tidak dilarang, sebagai sebuah ungkapan syukur bahwa ada nilai minimal yang pernah diungkap perjanjian lama, sebagai sebuah praktik rohani, tetapi bukan sebagai bagian dari ketentuan Taurat. Karena Kristus sudah membebaskan kita dari tuntutan Taurat. Nah Bapak Ibu percakapan dalam membaca teks kan gak pernah netral. Coba Bapak Ibu ingat ya, kira-kira gereja mana yang berbicara tentang persepuluhan sebagai sebuah keharusan dan seringkali muncul di mimbar. Dugaan saya mayoritas dilakukan di gereja-gereja yang bersifat otonom, di mana ada gembala, di mana ada aliran keuangan yang kemudian ada di tangan sang gembala. Tunggal, atau kalau ada lembaga, lembaganya di bawah sang gembala. Dan biasanya di gereja seperti ini kita tidak akan pernah mendapatkan laporan keuangan tiap bulan, tiap minggu gitu, enggak. Pokoknya kamu sudah ngasih sama Tuhan ya sudah. Hilang. Sedangkan gereja-gereja yang tidak mengharuskan persepuluhan pada umumnya adalah gereja-gereja yang kepemimpinannya kolektif kolegial. Gereja-gereja arus utama seperti GKI dan yang lainnya. Dan mungkin selama di Ngagel juga Bapak Ibu tidak pernah mendengar bahkan atau jarang sekali mendengar bahwa kami mengkhotbahkan ini sebagai sebuah keharusan. Kalau enggak kamu enggak mencintai Tuhan, kalau enggak kamu enggak mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena perspektifnya seperti itu. Kalau seluruh hukum Taurat lain batal karena Kristus, nah lalu kenapa perpuluhan jadi enggak batal? Lalu tadi Kristus mengatakan yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ya itu kan Kristus sebelum karyanya tuntas di atas kayu salib. Sebelum hukum Taurat itu dipenuhi di dalam dirinya. Nah biasanya di gereja-gereja seperti inilah justru kita akan mendapatkan, kita bisa mendapatkan laporan keuangan yang jelas dan bertanggung jawab. Nih kalau Bapak Ibu nanya kepada saya ya, kalau Pak WP buka gereja mandiri, kira-kira cara fundraising yang paling mudah adalah mengatakan apa? Harus. Apalagi kalau kemudian mohon maaf saya secara pribadi yang menerima dan mengelola uang itu. Pendeta, manusia, Bapak Ibu, dia tidak steril dari kepentingan pribadi ketika membaca Alkitab. Dia nggak steril. Sekali lagi bukan berarti di gereja kayak kita memberi perpuluhan dilarang. Enggak. Yang dilarang adalah memberi perpuluhan sebagai keharusan karena tuntutan Taurat. Kalau enggak memberi Tuhan menghukum kamu, kalau enggak memberi kamu enggak ke surga. Semua seperti itu adalah perspektif yang keliru. Dan saya tahu kok beberapa orang jemaat juga masih memberikan persepuluhan sebagai ekspresi syukur, terima kasih sama Tuhan sebagai latihan spiritual. Untuk menyisihkan sebagian dari yang kita punya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu mengerti sekarang bahwa ketika membaca Alkitab orang gak steril dari kepentingan yang bahkan terkait dengan uang. Seorang teman pernah bertanya kepada saya gini ya, gimana cara ngitung perpuluhan? Kalau sudah bertanya tentang cara, saya khawatir kamu ngelihatnya sebagai keharusan, sebagai tuntutan. Loh emang gitu kan, emang harus kan. Kalau kurang dikit nanti saya mencuri dari Tuhan, nanti Tuhan murka sama saya. Loh perspektifmu perspektif perjanjian lama. Kristus datang untuk menggenapi Taurat. Kamu makan babi enggak? Makan.
Kamu mempersembahkan korban enggak? Ya enggak lah, kan Kristus sudah menebus dosa. Loh iya, lah kenapa kamu masih berada di dalam kungkungan Taurat, perspektif Taurat khusus untuk perpuluhan? Konsistensinya di mana? Dan kadang-kadang orang juga berkata kepada gini, pokoknya Pak WP persepuluhan ini tanggung jawab saya sama Tuhan. Masalah dia disalahgunakan oleh pendeta, dia disalahgunakan oleh keluarga pendeta, hidup mewah-mewah itu urusan mereka sama Tuhan. Saya bilang kamu tidak bertanggung jawab. Kalau kamu tahu pemberianmu kemudian dimanfaatkan orang untuk jatuh dalam dosa dan kamu terus memberi, yang salah kamu. Kalau kamu tahu permen akan menyebabkan anakmu batuk-batuk, kemudian batuk pilek, dan kamu terus memberi dan berkata, itu urusan anakku Pak. Kalau dia bijaksana bisa mengendalikan, kalau enggak ya urusannya dia. Ada yang salah dengan sikap orang tua seperti itu. Kalau kamu tahu ini menyebabkan anak batuk dan yang lainnya, ya kamu enggak memberi ke situ, kamu akan memberi ke yang lain. Yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, simpulan percakapan kita Bapak Ibu. Jadi yang pertama, penulis Ibrani berupaya untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah imam yang lebih tinggi dari Harun atau Lewi. Keimaman Yesus Kristus mengikuti pola Melkisedek yang kekal. It's very clear dari bagian ini. Kedua, penulis Ibrani juga mengungkapkan bahwa pemberian persepuluhan atau perpuluhan sudah berlangsung sebelum Taurat ada. Abraham yang salah satu keturunannya adalah orang Lewi memberikan persepuluhan kepada Melkisedek yang kekal. Yang kelak menerima persepuluhan yaitu orang Lewi di dalam dan melalui Abraham memberikannya kepada Melkisedek. Yang ketiga, persepuluhan sebagaimana persembahan lain kita gereja enggak bicara kan? Persembahan korban bakaran, persembahan syukur, kecuali persembahan sulung kadang sebagian gereja juga bicara. Sekarang kenapa persembahan sulung sebagai bagian dari Taurat gereja tertentu bicara? Persembahan sulung itu gaji pertama total semuanya dipersembahkan kepada Tuhan. Kita nggak pernah minta itu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu juga nggak pernah mendengar kami mengajarkan itu. Kenapa? Karena itu bagian dari tuntutan Taurat. Tetapi sekarang itu oleh sebagian orang terus akan digoreng. Kalau kamu nggak ngasih buah sulung, maka kutuk Tuhan akan turun dalam pekerjaanmu. Ini kan pola Taurat, pola transaksional. Bahkan sampai ada yang ketakutan dan berkata, Pak saya persembahkan sulung semua sama Tuhan. Nah terus hidupmu gimana? Ya kan masih ada pinjol Pak. Gitu. Ini pola pikir macam apa? Agama yang penuh ketakutan dan bukan agama yang penuh kasih karunia. Nah nanti sakit hati ketika tidak ada laporan yang jelas. Ketika tahu-tahu pesternya mobilnya terlampau mewah. Harga tasnya lebih dari gaji sebulannya. Gitu. Ya sekaligus ini undangan lah untuk kepada rekan-rekan pendeta, rekan-rekan sejawat saya untuk lebih transparan, lebih jujur, lebih memeriksa lagi gitu ya. Apa teologi seperti ini itu ada tanggung jawabnya enggak sih? Makan babi boleh. Dengan perkataan aturan itu sudah tidak berlaku. Tetapi persepuluhan tiba-tiba harus. Ya, kita sudah membahas argumen tadi. Jadi kalau memberi persepuluhan, nah bukan lagi keharusan atau tuntutan hukum Taurat. Namun dapat dilakukan sebagai ekspresi syukur dan latihan spiritual. Ya kalau ada orang minta patokan tertentu, oke lah. Coba 10, bisa enggak sih? Ketika kamu berkata, seluruh hidup saya milik Tuhan, seluruh ini punya Tuhan. Oke, kasih 1/10 bisa enggak? Pak hitungannya gimana sih aturannya? Kalau sudah nanya itu, hitungannya saya khawatir 2 hal. 1, kamu terjebak dalam perspektif Taurat. Kedua, kamu seperti bayar pajak. Bisa enggak ada hitungan yang lebih kecil? Dia ketawa lalu bilang, kok tahu sih Pak? Ya kalau itu keharusan, maka kita pasti akan nyari cara. Bagaimana bukan supaya lebih besar tapi supaya lebih kecil. Kayak kamu bayar pajak gitu.
Nah, tetapi apakah pola yang seperti itu tepat dalam relasi dengan Tuhan? Rasanya enggak. Jadi Bapak Ibu, itu yang kita bahas sejauh ini. Kita mendapat gambaran yang jelas tentang Kristus, Melkisedek, dan kemudian juga tentang persepuluhan yang menjadi bagian di dalam cerita tentang Abraham, Melkisedek, dan kemudian Kristus. Nah, semoga ini menolong kita ya untuk memahami perspektif kita terhadap isu yang sensitif ini. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang onsite atau online, silahkan, semoga itu menolong kita. Pak Andreas silahkan. Pak, seperti tokoh-tokoh Alkitab itu nama kan mempunyai arti ya Pak ya. Seperti Isa apa akan ada artinya. Kalau Melkisedek itu artinya apa Pak? Itu yang pertama ya Pak. Kemudian yang kedua, apakah garis keturunan 12 suku itu sampai sekarang masih dominan di Israel? Dan apakah keturunan Lewi sampai sekarang juga tetap sebagai iman tidak bekerja dan mendapat hasil dari perpuluhan dari suku yang lainnya? Ya, itu aja Pak, terima kasih. Iya, arti nama Melkisedek ada dalam bagian ini Pak. Sedek artinya lurus, sedek artinya adil. Nah, arti nama Melkisedeknya ada di sini Pak. Bentar ya, di ayat ini. Bentar. Mana tadi? Melkisedek, sedek adalah lurus, adil, maksudnya ini Pak. Pasal 7 ayat yang kedua, menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran. Ingat kata benar, adil, lurus dari kata sedek. Dan dia adalah Raja Salem. Sebagian mengartikannya sebagai Shalom, Yerusalem. Rumah roti, rumah damai itu. Bethlehem yang rumah roti, Yerusalem, Salem damai, tempat di mana ada kedamaian. Jadi arti namanya jelas di pasal 7 ayat yang kedua. Nah, sekarang terkait dengan Israel modern, sekaligus promo acara Bapak Ibu dan saudara sekalian, bahwa pada Kamis terakhir dari bulan ini, Kamis tanggal 30, kita akan ada pembahasan bersama dengan Pendeta Dr. Yongki Karman dari STFT Jakarta, dulu namanya STT Jakarta, untuk menjawab suatu pertanyaan. Apakah Israel sampai sekarang masih bangsa pilihan Tuhan? Tanda tanya. Jawaban ringkas untuk pertanyaan yang kedua adalah begini Pak. Orang Israel dalam sejarahnya ada yang masih menjaga garis keturunannya, ada yang sudah campur baur menikah. Sebagian yang masih menjaga garis keturunannya menurut saya masih bisa dilacak. Tetapi tentu diharapkan tidak rapi banget karena kita tahu sejak pembuangan orang Israel itu tersebar kemana-mana gitu ya Pak. Tersebar kemana-mana. Jadi bisa dilacak tapi pasti sulit, tetapi pasti keturunan mereka masih bisa mengacu, saya keturunannya ini, saya keturunan itu, berdasarkan nama mungkin, berdasarkan riwayat. Yang kedua, ibadah Israel sampai sekarang masih berlangsung. Ibadah Israel membutuhkan bait Allah. Dan sejak tahun 70, bait Allah itu Pak yang kemudian semua tradisi ibadah Israel dilangsungkan di dalamnya, dihancurkan ketika Raja Titus masuk ke Yerusalem. Nah sekarang mereka punya tempat ibadah tetapi belum punya bait Allah. Nah pada titik ini nih pemahaman sebagian orang Yahudi dan orang Kristen sama. Orang Kristen tertentu ya. Bahwa kelak akan dilakukan lagi pembangunan bait Allah. Barangkali Bapak Ibu pernah mendengar isu tentang pembangunan bait Allah ketiga. Dan semua sistem ibadah akan dihidupkan kembali. Orang Yahudi sebagian meyakini itu karena sebagian juga sudah nggak percaya sama Tuhan. Sebagian juga sudah tidak menganggap lagi yang sekarang ini sebagai penerus yang lama. Sebagian melihatnya politik.
Nah sebagian orang Kristen juga ngerasa nggak ada perlunya lagi kok bait Allah yang ketiga. Kan Yesus Kristus sudah datang. Tapi sebagian lagi mengatakan harus dipenuhi kan ada janji bahwa kerajaan Daud itu selama-lamanya. Jadi harus ada lagi di situ. Saya tidak dapat informasi yang pasti Pak dalam ketiadaan bait Allah itu apakah mereka masih memberikan kepada orang Lewi atau tidak ya. Sebagian mengatakan iya kok dari tour guide saya cerita masih ada persepuluhan yang diberikan orang Lewi. Tidak ada bait Allah tapi kan ada tempat sembahyang Yahudi. Oke, tapi sebagian juga info yang saya dengar mengatakan enggak ada lagi ketentuan kayak gitu. Itu nanti kalau kemudian terjadi pembangunan bait Allah kembali. Saya mohon maaf tidak bisa memberikan kepastian soal itu Pak. Sekaligus pertanyaan Pak Andreas sangat baik untuk kemudian membuat kita berpikir menjelang acara khusus tanggal 30 nanti, mikirnya gini, itu yang kembali ke tanah, disebut kembali ke tanah yang sekarang jadi tempat keributan, keramaian, konflik dan yang lainnya itu masih umat pilihan Tuhan atau tidak sih? Atau Israel itu udah gagal, dan umat pilihan Tuhan sekarang adalah gereja. Dengan kata lain, ya yang ke sana itu tidak layak disebut karena motivasi agama. Itu mungkin motivasi politik, sosial, dan yang lainnya. Jadilah bangsa itu. Orang lebih suka menyebutnya itu Zionism. Zionism itu berbeda dengan Jewish. Enggak semua kami setuju dengan itu. Dan memang kenyataannya tidak semua orang Israel yang sudah tercerai berai gitu, orang Israel berdasarkan darah mendukung Zionisme itu kan. Gerakan kembali ke Timur Tengah, enggak semuanya dukung. Ada yang bilang enggak, kita udah enggak perlu lagi ke situ. Ada yang bilang kita harus balik ke situ dan yang lainnya. Jadi inti permasalahannya adalah, dan kita akan membahasnya bersama Pendeta Yongki Karman nanti, yang sekarang di situ itu, dia ini bangsa pilihan, masih bangsa pilihan atau bukan? Sebenarnya lebih dimotivasi agama atau politik. Ini Zionism gitu ya, atau benar ini Judaism, kembalinya agama Yahudi ke tempat di mana dia berasal. Nah untuk sementara itu informasi yang bisa saya bagi ya Pak ya. Semoga itu men-challenge Bapak Ibu, mengingat Bapak Ibu, Pendeta Yongki Karman saya rasa lebih capable untuk menjelaskan sejarah panjang dan menjawab pertanyaan, dia masih umat pilihan Tuhan atau tidak yang sekarang ada di sana itu. Atau gerejalah yang menjadi umat pilihan Tuhan yang baru. Dan Bapak Ibu perlu tahu kan, ketika mereka menjalankan ibadah Yahudi, Bapak Ibu mungkin sudah melihat sebagian di konten-konten medsos ya. Mereka sayang gak sih sama orang Kristen? Enggak, mereka juga enggak happy kok dengan orang Kristen. Jadi ironis ya, orang Kristen sebagian mendukung mereka ketika melihat orang Kristen juga enggak respect banget kok. Sementara orang Kristen melihat mereka, ya kecuali kamu menerima Kristus, kamu kan enggak diselamatkan gitu. Jadi ada kompleksitas hal yang menarik antara teologi, politik, dan juga sejarah. Nah, semoga Pendeta Yongki Karman dan saya yakin beliau bisa menolong kita untuk memahami dan memetakan dengan lebih detail isu ini. Terima kasih Pak Andreas. Di medsos dulu, di media sosial, di YouTube dulu barangkali ada pertanyaan atau Bapak Ibu silahkan. Nggak ada? Pak Jose mungkin boleh dibagi informasinya lewat suara saja, tanggal berapa, jam berapa gitu, informasi yang ada. Iya, untuk webinar Bina Jemaat yang akan datang akan diadakan hari Kamis, nanti tanggal 30 November, pukul 19 ya, 00, nanti bisa diikuti lewat Zoom maupun juga channel YouTube GKI Ngagel. Untuk infonya nanti bisa diupdate di media sosial GKI Ngagel. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Kalau tidak, kita akhiri ya. Oke, kita akhiri, kita berdoa. Kami mengakhiri PA ini dengan hati penuh pengucapan syukur pada kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan.
Di dalam namamu kami berdoa. Amin.